Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu Sengsara yang keempat. Beberapa pujian akan kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga kita bisa saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan berkati. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Mohon perhatian Bapak Ibu Jemaat terhadap penyampaian warta di pagi hari ini. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 3 Maret 2024, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Dalam rangka pelaksanaan perayaan Natal Keluarga Besar Tuagama Klasis GPM Kota Ambon tahun 2024, maka panitia akan melakukan kegiatan penggalangan dana berupa penjualan es buah per porsi Rp20.000. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu 3 Maret 2024 setelah kebaktian pagi pukul 09.00 WIB bertempat di halaman Baileu Oikomene Ambon. Kami mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kegiatan dimaksud. Tuhan memberkati. 2. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Minggu 10 Maret 2024 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. 3. Penerimaan kolekta Minggu 25 Februari 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp17.793.000. Syukur sebesar Rp5.954.000. Persepuluhan sebesar Rp3.438.000 dan sarana fisik sebesar Rp634.000. Penerimaan kolekta Minggu 25 Februari 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp10.525.000. Syukur sebesar Rp1.049.000. Persepuluhan sebesar Rp1.584.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.063.000. Kebaktian Minggu 3 Maret 2024 saat ini merupakan kebaktian Minggu Sengsara keempat yang dilayani oleh Pendeta Nyonya A. Iwamoni Uniplaita. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab dari Matius 19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Claudia Sipahelut dan Siko Lasamahu. Lagu prosesi masuk para pelayan Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat nomor 346. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar
baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian sengsara Kristus yang keempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 3 Maret 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Marilah siapkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat, mari kita tahbiskan ibadah ini. Hanya oleh pertolongan Tuhan kita telah tiba di Minggu Sengsara keempat ini. Segala puji dan hormat hanya bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudari, di balik jalan sengsara yang Yesus harus lalui, ada anugerah yang sangat luar biasa bagi kita. Dengan mata yang tertuju pada Yesus, hendaknya kita menjadi sadar bahwa sengsaranya telah membuka mata banyak orang-orang buta, menegakkan kepala orang-orang yang tertunduk, menghapus segala air mata dan menuntun orang-orang benar pada mata air kehidupan. Mari kita bersyukur sambil memuji nama-Nya. Kami puji
saudara-saudari, tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Lihatlah di sepanjang mata memandang, ada tangisan, ada teriakan minta tolong, juga ada ketakutan di wajah-wajah yang menderita karena kemiskinan dan ketidakadilan. Lihatlah juga pada diri kita sendiri, apakah kita adalah bagian dari suara-suara yang berteriak minta tolong, ataukah sebaliknya menjadi penindas dan penikmat di atas kesusahan orang lain. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jemaat, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat,
Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang di pagi hari ini akan terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Baru Matius 19 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-26. Sebelum kita membaca dan mendengar sabda kebenarannya, mari kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus atas pembacaan kita. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26 yang berbunyi demikian. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kalender gerejawi, Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat disebut Minggu Okuli. Artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Jadi jika kita memperingati Minggu Sengsara di hari ini, maka mesti kita berkomitmen bagi diri kita bahwa dalam menapaki perjalanan hidup ke depan, mata dan perhatian kita tetap terarah hanya kepada Tuhan. Dan bukan kepada yang lainnya, bukan juga kepada uang dan kekayaan. Sebab uang dan kekayaan apa yang kita miliki itu tidak menyelamatkan kita. Sekali lagi, uang dan segala kekayaan yang kita miliki itu tidak pernah menyelamatkan kita. Mungkin juga tidak memberi kebahagiaan bagi kita. Satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah Allah di dalam nama Yesus. Sebab Yesus rela menderita mati dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Tetapi dia juga bangkit. Karena itu dia memberi kesempatan kepada kita untuk hidup baru.
Jadi memperingati Minggu Sengsara keempat adalah kesempatan untuk melihat ke dalam diri masing-masing, supaya sekali lagi tetap berkomitmen untuk menjadikan Tuhan Sang Penyelamat sebagai fokus dan yang prioritas di dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita diajak untuk belajar dari seorang anak muda yang kaya. Muda dan kaya. Kalau kita menelusuri kisah ini, kita akan melihat bahwa apa yang dipercakapkan si orang muda yang kaya ini dengan Yesus itu tertuju dan terpusat pada dirinya. Karena itu dia memikirkan bagaimana perbuatan apa yang perlu dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan itu dia bertanya kepada Yesus. Hidup kekal adalah seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Hidup kekal artinya seseorang karena relasi yang baik dan benar dengan Tuhan itu, maka dia memiliki kualitas hidup yang baik. Hidupnya bermakna bagi banyak orang. Jadi hidup kekal bukan berarti mati di dunia seberang, tidak. Hidup kekal adalah sekali lagi relasi manusia dengan Tuhan yang dijalin dengan baik dan benar. Nah, karena itu pertanyaannya dari si muda yang kaya ini, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ya, dalam percakapan itu Yesus bilang, lakukanlah perintah Allah. Ya, dia bilang lagi perintah yang mana? Karena banyak perintah dari Tuhan dalam konsep hukum Taurat. Karena itu Yesus menunjuk kepada hukum Taurat yang berkaitan dengan relasi antara sesama manusia. Kita pahami hukum Taurat 1 sampai itu berkaitan dengan relasi manusia dengan Allah. Tetapi justru Yesus menunjuk kepada relasi hukum Taurat yang mengatur tentang relasi antar manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri, gitu ya. Jangan, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi itu ketentuan hukum Taurat. Itu ketentuan yang mesti dilakukan. Bukan saja orang-orang Yahudi, tetapi seluruh orang yang percaya. Kita juga diajar untuk menghafal dan melakukan itu. Si muda dan kaya ini rupanya orang yang juga taat. Dia taat melakukan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Dia berusaha untuk menjaga kualitas hidup sesuai dengan ajaran agama. Oh, itu sudah saya lakukan semuanya sejak kecil. Jadi rupanya anak muda yang kaya ini dididik, diajar di dalam keluarga supaya taat mengikuti seluruh aturan agama Yahudi. Mungkin juga kita mengajar anak-anak kita untuk taat mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ada yang taat melakukannya, tapi mungkin ada yang jarang melakukannya. Tapi si muda ini yang kaya ini bilang, oh saya sudah melakukannya sejak kecil. Tapi rasa-rasanya masih kurang. Standar kualitas hidup yang baik itu sesuai hukum Taurat itu dilakukan. Tapi merasa masih kurang. Yesus tahu latar belakang si anak muda yang kaya. Gitu ya. Ya, kalau kamu sudah melakukannya dan ingin hidup sempurna. Gitu ya. Jadi ingin memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi.
daripada ketentuan agama Yahudi, daripada ajaran gereja tentunya, kalau kita mengaplikasikannya di dalam hidup keseharian. Ada sesuatu yang lebih tinggi dan tahap kesempurnaan itu adalah pergilah. Jualah segala kekayaanmu, harta bendamu, dan berikanlah kepada orang miskin. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Kalau hukum agama Yahudi dengan bangga, si orang muda yang kaya ini menyatakan, dari kecil aku sudah melakukannya. Jadi tidak diragukan lagi. Dia mungkin selain kaya tapi juga terpandang karena saleh, taat melakukan hukum Taurat. Di antara kita juga banyak yang hidupnya saleh. Karena dari kecil dididik, dibina supaya mematuhi seluruh aturan yang ada di dalam Alkitab, aturan yang dikeluarkan oleh gereja, harus taat, bayar persepuluhan dan sebagainya, taat. Ketika Yesus menyatakan, jualah harta bendamu, kekayaanmu, dan berikanlah kepada orang miskin. Ini titik kelemahan yang paling besar. Apa tanggapan dari si muda yang kaya ini? Sekali lagi, standar nilai berkualitas dari sisi hukum agama, dari sisi ajaran gereja mungkin bisa dilakukan. Berusaha untuk melakukannya supaya terhormat di mata manusia. Ternyata ketika bagi-bagi sedikit kekayaan, walaupun di sini bilang jualah semuanya, dia pulang dengan sedih. Sekali lagi, si muda yang kaya dengar apa yang Yesus katakan, bagian dari hukum kasih. Si muda pergi dengan hati sedih karena banyak hartanya. Melalui bacaan ini, Gereja Protestan Maluku hendak mengajak kita semua untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, mengarahkan perhatian kita, menjadikan Allah di dalam nama Yesus sebagai fokus perhatian. Dan karena kalau menjadi fokus perhatian Yesus, menjadi fokus perhatian, maka tanggung jawab kita adalah mengentaskan kemiskinan. Itu tema pemberitaan hari ini. Sebab di dalam realitas hidup, orang miskin sudah ada sejak dahulu. Di zaman Yesus juga sudah ada. Karena itu Yesus berjuang bersama-sama dengan orang-orang miskin. Ketika Yesus bicara soal kerajaan Allah, ketika Yesus bicara soal hidup kekal, Yesus tidak mengajar si muda yang kaya, Yesus tidak mengajar orang banyak pada waktu itu, dan Yesus tidak mengajar kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada hukum-hukum itu pada dirinya. Yesus juga tidak mengajak semua orang untuk kalau supaya hidup kekal, rajin datang ke gereja, ke bait Allah. Tidak pernah. Yang Yesus arahkan adalah lihatlah di sekelilingmu. Kalau mau terlibat masuk di dalam kerajaan Allah dan memiliki hidup yang kekal, lihatlah situasi nyata di dalam masyarakat. Realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yesus selalu mengajak. Itu ajarannya. Sebab dia menyamakan dirinya dengan orang-orang yang menderita.
Jadi kita melihat di sini kita melihat standar kualitas hidup seseorang. Itu berbeda cara pandang Yesus, standar Yesus berbeda dengan standar agama Yahudi, berbeda dengan standar gereja-gereja, termasuk pasti gereja Protestan Maluku. Mungkin gereja sudah melakukan banyak terobosan untuk menolong orang-orang miskin. Tetapi mungkin pendekatannya seperti agama Yahudi yang formalitas, yang seringkali menjadikan orang-orang miskin itu objek berbuat baik. Kita akui pemerintah juga sudah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun Provinsi Maluku masih tetap berada di nomor urut keempat. Kemarin saya telepon petugas di statistik. Kira-kira Maluku kini bergeser atau tidak? Masih tetap sama. Yesus mengajak kita, orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta benda yang lumayan, orang-orang yang punya uang yang banyak. Orang kaya yang punya uang banyak bukan dosa. Itu anugerah, karena kita selalu berdoa Tuhan sumber berkat dan Dia memberikan. Tapi seperti yang Yesus bilang, sulit sekali bagi seorang yang kaya untuk masuk kerajaan sorga. Karena hatinya dan tujuan hidupnya adalah pada harta. Sekali lagi, dia memikirkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan dijadikan fokus, maka mengikuti kita memperingati Minggu Sengsara yang keempat ini dan kita fokus kepada Yesus, maka kita juga mesti bersedia untuk mengikuti jalannya. Jalan yang penuh dengan pengorbanan, jalan yang penuh dengan penderitaan. Dia ditolak karena berpihak kepada masyarakat kecil, orang-orang yang termarginal. Kalau mata hati dan mata iman kita tertuju kepada Yesus yang mengalami penderitaan itu, maka hendaknya kita bersedia untuk terlibat di dalam memanusiakan manusia. Melihat orang-orang miskin dan menderita bukan objek kita berbuat baik, tetapi menjadi subjek. Mereka perlu diangkat karena itu yang dilakukan Yesus. Merangkul, menghimpun orang-orang yang tercecer itu, yang diperlakukan tidak adil karena miskin dan banyak faktor. Sulit sekali mengentaskan kemiskinan. Karena seperti orang muda yang kaya tidak bersedia. Cukup saja kualitas hidupnya sesuai dengan standar hukum agama. Cukup sudah kualitas hidupnya sesuai dengan ajaran gereja. Dan tidak bisa lebih daripada itu. Dan kalau itu yang kita alami dan yang kita lakukan, maka tentu mata tidak tertuju kepada Yesus sang pemilik hidup. Fokus kita masih tetap pada diri kita sendiri karena kita tidak bersedia untuk berbagi. Kalau saja ada sebagian kecil dari orang-orang kaya di negeri ini, di provinsi ini, yang bersedia untuk memberikan modal, menanam investasi di wilayah-wilayah Maluku yang masih dalam kategori sangat miskin. Saya tanya juga kepada petugas statistik, apa strategi yang mestinya dilakukan? Ya, banyak yang punya saham, pikir-pikir dulu kalau
menanam saham di pulau-pulau yang jauh karena kosnya, biayanya mahal ketimbang mungkin untungnya. Ya kalau untung yang menjadi prioritas, jangan harap. Pergi, jualah segala milikmu dan bagilah kepada orang-orang miskin. Jemaat, marilah dalam segala kesulitan dan tantangan, mari kita buka hati kita. Mata hati kita tertuju kepada Tuhan dan rela berkorban sama seperti Kristus. Membuka tangan untuk rela berbagi dengan orang-orang miskin di negeri ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang jemaat berdiri untuk kita sama-sama mengaku iman kita. Bersama dengan semua umat percaya di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Claudia Sipahelut disilakan untuk memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya akan membawakan lagu berjudul Bersamamu Bapa. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Pernah ku ragukan kasih-Mu.
Saudara-saudara, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kau yang
Jemaat, mari kita berdoa. Dalam kebaktian Minggu Sengsara 4 Tuhan Yesus ini, kami telah memberikan persembahan syukur atas berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima dan berkati persembahan ini Tuhan, kami boleh pergunakan itu bagi perluasan pekerjaan pelayanan-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk selalu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh Siko Lasama. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan membawakan pujian yang berjudul Kau Sangat Ku Cinta. Semoga kalian diberkati dengan pujian ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku
ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Terima kasih untuk Claudia Sipahelut dan Siko Lasamahu, kiranya kidung-kidung pujian yang dibawakan itu menguatkan iman kita melangkah bersama Sang Bapa yang baik. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memungkinkan kami memasuki minggu sengsara yang keempat. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami umat-Mu agar mengarahkan seluruh hidup dan perhatian mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan Roh Kudus itu pula lah yang akan menggugah hati dan batin kami untuk dengan tulus dan ikhlas melihat orang-orang yang menderita di sekeliling kami, terutama mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang miskin. Kami berupaya untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan melalui kerelaan untuk berbagi apa saja yang kami miliki. Dan oleh karena itu kami berdoa khusus bagi mereka yang karena usaha dan kerja keras mereka, Tuhan memberkati mereka menjadi orang-orang yang punya uang yang banyak dan kekayaan yang melimpah. Biarlah Roh Kudus-Mu menggugah hati batin mereka, supaya mereka terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, melalui kesediaan untuk berbagi kekayaan mereka, melalui investasi yang mungkin akan mereka lakukan, untuk membangun daerah-daerah yang masih sangat miskin, untuk mengangkat sesama saudara-saudara kami yang masih berada di garis kemiskinan. Karena kalau itu yang mereka lakukan, sekali lagi mereka terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, dan bisa mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, yang memberi perhatian kepada sesama. Itu pergumulan dan komitmen kami di Minggu Sengsara yang keempat ini. Ajarilah kami dengan pekerjaan-pekerjaan apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Selain sebagai cara kami untuk menjemput rezeki yang Tuhan telah siapkan kepada kami, tetapi juga di dalamnya kami terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi semua orang. Dan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan itu, kami memandang sesama kami yang menderita itu. Ketika mereka menangis karena lapar, maka kami menemukan di dalam diri mereka Tuhan yang menangis bersama-sama dengan mereka. Karena Tuhan menyamakan dirimu dengan mereka yang menderita. Dan oleh karena itu ya Tuhan, doa kami bagi masyarakat yang miskin. Kami tetap berdoa bagi mereka, Tuhan kuatkan mereka, tetapi Tuhan juga menggugah hati batin kami untuk mengulurkan tangan membantu dengan cara apapun dan dengan apa yang kami miliki. Tuhan, dan oleh karena itu kami berdoa bagi upaya yang sementara ini dilakukan oleh gereja, khususnya gereja Protestan Maluku dan lebih khusus lagi Klasis Kota Ambon yang sekarang ini sementara melakukan pembukaan persidangan Klasis yang ke-48. Kiranya persidangan gerejawi, persidangan Klasis yang ke-48 ini sungguh-sungguh menggumuli masalah kehidupan umatmu di gereja Protestan Maluku, khususnya mereka yang miskin dan papah. Kalau kami berkomitmen untuk
memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, maka kami mesti melakukan aksi nyata dan bukan sekedar memberi bantuan sementara, tetapi merancangnya dengan baik supaya bantuan-bantuan yang dilakukan itu sungguh-sungguh membuat umatmu ini bisa terlepas dari jerat kemiskinan dan bukan membuat mereka menjadi objek, tetapi subjek di dalam upaya untuk bisa keluar dari garis kemiskinan. Karena itu Tuhan memberkati Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Tuhan memberkati seluruh peserta dari jemaat-jemaat yang ada di Klasis ini supaya sungguh-sungguh menggumuli kehidupan umat dan bukan sekedar menggumuli organisasi gereja ini. Karena Tuhan mengajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dengan melihat dan membantu mereka yang miskin. Karena itu kami mohon supaya Tuhan terlibat di dalam proses persidangan ini. Kami berdoa bagi pemerintah, negara dan bangsa kami. Supaya Tuhan program proyek yang dikerjakan oleh pemerintah ini sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama mereka yang miskin. Apalagi Maluku sebagai provinsi yang miskin keempat secara nasional. Karena itu Tuhan, biarlah proses demokrasi yang sedang berlangsung dengan baik dan hasil pemilihan presiden dan para anggota legislatif ini bisa dilakukan dengan baik dan semua pihak bisa menerima hasilnya. Karena tujuan semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Maluku, khususnya pemerintah di Kota Ambon dengan jajarannya supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka supaya proyek-proyek yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat ini sungguh-sungguh dilakukan dengan baik dan bukan diselewengkan. Dengan begitu masyarakat ini semakin menderita, biarlah Roh Kudus mengajar mereka untuk melakukannya dengan baik dan benar. Tuhan tahu umatmu yang hadir saat ini dengan sukacita menyatakan syukur atas segala berkat yang Tuhan beri bagi mereka. Tetapi juga di tengah-tengah sukacita karena keberhasilan, kesuksesan yang diraih, tambah umur, kelahiran ataupun pernikahan. Tetapi ada di antara anggota jemaat ini yang sakit, dirawat di rumah sakit, atau di rumah, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, tetapi juga yang sakit tetapi hadir Tuhan memberi penguatan dan pemulihan kepada mereka. Ada juga yang merasa duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, Tuhan memberi penghiburan yang sejati. Lalu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan masa depan anak-anak kekasih kami di bangku-bangku pendidikan. Sekarang ini mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir. Biarlah Tuhan memberkati mereka supaya dengan kerja keras mereka bisa berhasil di dalam hidup. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan supaya mereka mengaktualisasikan ilmu dan keterampilan pengetahuan mereka. Mereka menjadi manusia yang berkualitas. Di masa muda mereka mampu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi juga bersedia pula untuk memberi perhatian kepada sesama yang membutuhkan bantuan mereka. Di masa muda mereka menjadikan Tuhan sebagai sahabat yang baik bagi mereka. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak yatim piatu, janda, duda, orang-orang yang sulit di dalam hidup. Kami percaya Tuhan tahu tangisan dan jeritan mereka dan Tuhan memakai kami semua sebagai alat di tangan, kepanjangan tangan Tuhan untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada mereka. Tuhan, kami akan menjalani hidup di minggu yang baru, minggu sengsara keempat. Tuhan datang bersama kami dan biarlah kebaktian atau ibadah hari ini menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kami supaya kami pulang dan membagi-bagikannya kepada sesama yang kami jumpai. Tuhan memberkati seluruh proses ibadah ini supaya menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, doa ini kami bawa dan kami dasarkan dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang tetap terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karyamu bagi sesama dan ciptaan lainnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Jemaat, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.